Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cyber sabotage and extortion. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zikri Kamaludin dengan NIM 12210082. Lalu ada anggota kelompok terdiri dari Fadia Ulfa, Febri Andrian, Siti Amanah Nurkom, dan Iqbal Sabiki Dia Ulha. Pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah tentang kemajuan teknologi, yang kedua adalah tentang cybercrime, yang ketiga adalah tentang cyber sabotage and extortion, yang keempat adalah tentang karakteristik dan jenis cybercrime, yang kelima adalah contoh kasus, yang keenam adalah faktor penyebab, dan yang ketujuh adalah pencegahan cyber sabotage and extortion, dan kedelapan yaitu tentang penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi komunikasi dan jaringan komputer pada zaman sekarang menjadi kebutuhan penting manusia sehingga dalam mengakses data semakin meningkat. Dengan berkembangnya teknologi juga dapat membawa dampak yang sangat buruk, misalnya kejahatan cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data program atau sistem jaringan komputer yang menjadi sasaran. Kejahatan cybercrime seperti ini sering terjadi di Indonesia dengan melakukan hacking dan melakukan penyadapan terhadap komputer atau alat telekomunikasi seseorang dengan memasukkan virus komputer atau program tertentu. Lalu yang kedua adalah tentang pengertian cybercrime. Untuk pengertian cybercrime akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk rekan saya, yaitu Saudara Zikri Kamaludin yang sudah menjelaskan. Baik, di sini saya Fadia Angelina dengan NIM 122111037 akan melanjutkan pengertian cybercrime, yaitu melanjutkan materi yang kedua. Pengertian cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu any illegal, unethical, or unauthorized behavior relation to the automatic processing and or the transmission of data. Selanjutnya yang ketiga ada pengertian cyber sabotage and extortion. Pengertian cyber sabotage and extortion yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data, program, atau sistem jaringan komputer sasaran. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, saya Febri Andrian dengan NIM 12210911 akan menjelaskan bagian karakteristik dan category crime, di mana di sini terdiri 5 karakteristik. Yang pertama ada perbuatan yang dilakukan secara singkat ataupun tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah dunia maya sehingga tidak dapat dijurisdiksikan hukum negara. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materi maupun material. Dan yang keempat, melakukannya adalah orang yang menguasai penggunaan internet.
Kemudian yang kelima, ada perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara internasional ataupun melintas batas negara. Terus di sini juga ada undang-undang PBRI di mana ada pasal 20 UU ITE dengan setiap orang sengaja tanpa hak ataupun melawan hukum mengakses komputer. Kemudian di pasal 33 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian pasal yang 34 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan. Kemudian di pasal 35 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan. Dan di bagian kasus KBRI ada beberapa kasus. Yang pertama ada memalsukan dengan cara membuat website palsu untuk dibuat mirip dan sedetail mungkin. Kemudian yang kedua, mudah dibandingkan server slid karena pelaku tidak perlu untuk membuat fake website. Yang keenam, kemudian di sini juga ada faktor penyebab PBRI, yang dimana ada faktor yang paling sering sebagai pemicu dalam melakukan kejahatan adalah ekonomi, apalagi dengan adanya kecanggihan dalam dunia maya, semakin dipermudah dalam melakukan modal kehilangan dalam bidang komputer. Perkenalkan, nama saya Siti Amanah Nur Komalasari dengan NIM 122109880. Faktor penyebab cyber sabotase and extortion. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor yang paling sering sebagai pemicu dalam melakukan kejahatan adalah ekonomi. Apalagi dengan adanya kecanggihan dalam dunia cyber, kejahatan semakin dipermudah dalam melakukan aksinya, yaitu hanya dengan modal keahlian dalam bidang komputer. Yang kedua ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ada 3, yaitu kemajuan teknologi, komunitas, dan sumber daya manusia. Cara mencegah cyber sabotase and extortion. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yaitu suatu hukum yang menangani kasus kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkup internet, karena kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan konvensional. Yang kedua, bagi penyedia web, diperlukannya untuk menyimpan data-data penting dengan meningkatkan keamanan yang sudah ada sekarang. Yang ketiga, perlunya sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada hal seperti ini. Yang keempat, pengguna diharapkan lebih teliti dan waspada sebelum memasukkan data apapun di internet, dikarenakan kejahatan seperti ini dimanfaatkan kelengahan para pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabiki Diaul Haq dengan NIM 1221110 dari kelas 12 6B 14. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu cara penanggulangan cyber sabotage and extortion. Pada slide ini, kita akan membahas cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan cyber sabotage and extortion. Ada 4 langkah utama yang dapat diambil. Yang pertama, melakukan update. Sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui. Pembaruan ini menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Yang kedua, membuat cadangan data. Rutin melakukan backup data, penting ke lokasi yang aman, baik secara fisik maupun di cloud.
Ini adalah langkah pencegahan yang esensial. Ini memastikan bahwa kita tidak kehilangan data penting jika terjadi serangan. Yang ketiga, melaporkan email dan situs web phishing. Jika menerima email mencurigakan atau menemukan situs web yang tampak mencurigakan, kita harus segera melaporkannya ke pihak berwenang. Ini membantu menghindari penipuan lebih lanjut dan melindungi pengguna lainnya. Yang keempat, mengubah kata sandi secara berkala. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun adalah hal yang sangat penting. Selain itu, kata sandi harus diubah secara rutin untuk mencegah akses tidak sah ke akun kita. Selanjutnya, pada slide kesimpulan dan saran, kita merangkum pembahasan kita tentang cyber sabotage and extortion. Berkembangnya teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun juga membawa dampak negatif seperti kejahatan cyber. Kejahatan cyber sabotage dan extortion dapat menyebabkan data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak beroperasi secara normal karena telah dikendalikan oleh penjahat sesuai kebutuhan mereka. Untuk mencegah hal ini, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, pengguna internet harus mematuhi norma-norma serta beretika baik saat beraktivitas di dunia maya. Yang kedua, mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti melakukan update perangkat, membuat cadangan data, melaporkan email dan situs web phishing, serta mengubah kata sandi secara berkala. Dengan mengikuti saran-saran ini, kita dapat meminimalkan resiko menjadi korban kejahatan cyber. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.